paling kuat itu ada yang Hujat dari Mata, yang sebenarnya Kembang Jaya Kusumo ya. Nah itu Jembatan Kembang Jaya juga Kusumo ya? paling kuat. Jembatan ya? Berarti ada ininya, ada perwujudannya? Loh, ada. Gimana itu perwujudannya? Jadi Seperti apa? Seperti kebetulan Kembang Jaya Kusumo ya, cuman istilah dasar apa sih namanya ilmunya ya. Ilmunya cukup istilahnya itu kita baca ya toh. Dari Kembang Jaya Kusumo itu ada kekuatan dari mata. Oh, cuma dipandang gitu ya? Dari mata. Jadi dia kalau sampai istilah itu memandang apa itu, mata kita. Nah, tadi sampai apa dia jelas kalau itulah ditunjuk untuk mengarah untuk masalah untuk melengketkan loh ya. Untuk itu. Seperti itu. Bahaya, jangan dikasihkan ke saya. Sak derenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video sak lajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah rahayu baik semuanya. Iya. Jadi ini tadi saya sambang ke rumah Pak Bambang teman-teman. Sowan gitu ya bahasanya. Jadi saya tertarik dengan Pak Bambang ini gini ya. Walaupun beliau sudah berusia nggak muda lagi, tetap imut gitu. Nah, itu kan pasti ada rahasianya. Nah, ini tadi saking penasarannya, saya sowan ke sini, ke rumahnya Pak Bambang di Malang, Pak Bambang ya? Malang, iya sih, Malang di Sawah Malang. Jajar. Siap. Jadi saya penasaran tentang ini Pak Bambang. Katanya dulu itu ada senjata kecil Pak Bambang. Apa ya? Pusaka ya? Pusaka kecil yang fungsinya itu bukan untuk melukai seseorang. Tapi bisa bikin jatuh cinta Pak Bambang. Wah, iya. Itu gini Mas Raka. Gitu. Ada yang berbentuk jimatan itu semar mesem. Oh berarti itu namanya jimatan ya? Yang pusaka kecil itu ya? Ada yang cacing kanil. Gitu. Nah semar mesem itu sebenarnya itu fungsinya itu bisa untuk pengasihan, juga bisa untuk pilihan lurah maupun untuk perdagangan di kalangan swasta atau kalangan pemerintahan. Oh berarti untuk ini ya apa wibawa ya? Nah, untuk daya tarik. Oh daya tarik. Jadi dia itu bisa kalau pengalaman saya punya semar mesem itu dipinjem orang pujon ya, orang pujon untuk adegan lurah. Padahal orang itu tidak punya guru-guru guru sukuan gitu. Sukuan itu. Lawannya itu sudah mobilnya itu peratus-peratus banyak. Ini bener ini. Ya termasuk yang ngantarkan sini masih saudara saya. Loh. Polongnya bisa kena aja. Bisa kena ke yang bawa semar mesem tadi. Yang guru tadi itu, ya ta. Wih, keren. Barang saya minta itu enggak boleh. Loh, bener ini kecil segini. Berarti ini. Walaupun itu musuhnya menggunakan politik uang. Nah, itu tanpa uang. Tanpa uang ya? Bener, tanpa uang. Sukuan aja berapa bayarnya 300 per bulan ya. Nah, cuman saya hanya bilang gini ya, harus yang betah melek. Oh, berarti ada tirakatanya gitu paling ya? minimal jam 1 sampai jam 3 karena kalau memang inginnya ingin berhasil. Kedua, harus kirim para leluhur siapa yang bapak di daerah situ. Oh gitu, berarti harus menghormati para leluhur gitu ya? Ya karena maaf ya, yang bapak itu danyang, kaki danyang yang istilahnya di daerah situ. Iya, punden gitu ya? Punden. Akhirnya tahu semua kalau polongnya jatuhnya ke situ. Jadi walaupun yang pakai uang, pakai istilah itu mobil, ini memang kisah nyata ya ta. Yang istilah itu kan pulen paling kan habisnya kan banyak. Nah ya, itu. Tapi ternyata ya kalah, ternyata dia menang. Ya ta. Mau nggak percaya apa lagi ya, semua itu apa kata sana. Iya, benar. Tapi yang penting karena dia itu istiarosa, karena dari semangat, karena dari lakunya, dari ketekunannya, ya, dari leknya yang dimaksud, yang digunakan itu apa? Aji Cokro Panggilangan. Aji Cokro Panggilangan. Apalagi itu Pak Bambang?
Aji Cokro Panggelingan itu istilahnya Coro Krisna itu kewayan Krisna padangi ros padangi itu pikiran ya pikirannya sendiri ya. Nah Cokro itu kan pikirannya ya. Jadi jadi dia menggunakan dari menghidupkan dari betah melek itu daya ciptanya itu yaitu dalam alam pikirannya dia. Istilahnya itu kewayangannya itu Krisna. Betul. Kan berarti begitu. Semar Mesemnya itu tadi sebagai sarana gitu ya. Sebagai sarana. Tapi walaupun begitu memang dari sang empu dulu itu memang Kun Fayakun menciptakan karo doa yang diwujudkan Semar itu melimpahkan kan Semar itu samar. Ya, mesem itu sifatnya itu pengasihan. Nah, dunungnya dengan mulut. Makanya Semar mesem itu mungkin orangnya mesti awet muda soalnya karena karena kekuatannya adalah di mesemnya itu tadi di mulut ini ya lah itu adalah yang cacing kanil. Lah kalau cacing kanil itu memang pengasihan, ya lah. Pengasihan juga. Lebih pekat lagi kalau cacing kanil itu. Berarti lebih levelnya lebih tinggi dibanding Semar Mesem. Khusus soalnya. Cacing kanil itu khusus. Cacing kanil itu manggonnya di mana? Isinya juga di suara, ya toh. Katakan siso-siso seperti kata-kata situ. Makanya berarti lewat rokok juga bisa. Tapi ya maaf ya. Kalau kita sudah bicara untuk permasalahan perjimatan itu apalagi didampingi dengan istilah itu dasar itu marifat ilmunya ya disatukan sama itu ya malah jos. Berarti ada rapalan-rapalannya untuk pendampingan itu ya. Empu dulu bikin itu untuk memasukkan situ kan juga dimasukkan cara kiai. Sekarang masalah ya kiai itu membuat jimat, bikin apapun Istanbul, bikin apa raja-raja seperti ya kan juga istilah itu dari doa. Berarti rapalan atau rapalan atau mantra itu sebagai kunci pembuka itu ya. Kunci pembuka supaya teraplikasikan atau supaya dadi mandi gitu ya. Nah, dadi mandi. Karena apa? Kalau sudah diwujudkan di pusaka ya kalau jimat sekarang itu ditulis dengan raja-raja pakai ajar aswad pakai apa kan tulisannya tapi yang mandi itu kan saya itu aspirasi dan kekuatannya doanya doanya si empu tadi atau seseorang yang dekat dengan Tuhannya tadi lah justru itu makanya empu bikin itu dari tapa puasa ya itu tujuannya itu apa tujuannya itu dia itu supaya agar pemiliknya nanti dan terkabul yang dimasukkan ke situ. Nah, di situ baru diolah rasanya tidak akan dibentuk dengan wujudnya dapurnya seperti cacing kanil atau semar ya tujuannya itu untuk memperhatikan dengan masalah kekuatan yaitu ilmu yang dikuasai itu apa. Nah, suatu contoh ya. Cacing kanil sifatnya itu untuk pengasihan itu bagaimana ya? Sebenarnya kan untuk pemikat. Berarti personal ya. Kalau Semar Mesem tadi global. Jadi untuk semua orang agar yang melihat kita itu menjadi gimana ya? Menjadi kesengsem gitu ya. Kalau Semar Mesem tadi. Kalau cacing kanil berarti untuk terfokus pada satu lawan jenis gitu ya. Soalnya untuk pemikatan, untuk pengasihan. Nah, pengasihan itu sifatnya kalau sudah disatukan dengan ilmu ya. Kenapa akhirnya nggak bisa tidur, cekat ya, karena kena aji pamikat. Nah itu, itu aji pengasihan, sudah nggak bisa tidur. Keren. Yang dibaca cacing kanil itu kan sudah ada suara terus. Lah itu yang pernah pengalaman lagi pasti. Itu dah. Ya itu suatu contoh seperti cacing kanil gandengannya empu itu kan mungkin membuat supaya untuk aji pamikat kan dari doanya yang dimasukkan di situ. Oh iya isoterinya gitu. Ya cacing kanil sang senomi assalamualaikum salam ya Nah, contoh. Ini mantranya ya berarti. Mantap. Gimana? Sang senomiket kumiket nuliliyep. Sang sinoli ket keraket ret peret ret saking kersane ngalat. Cukup itu aja. Nama nggak perlu disebut. Sudah namanya di alam pikiran sudah berarti dibayangkan ya diciptakan gitu daya ciptanya ditujukan kepada si titik-titik tadi lah cacing itu kan melukar dari lendir kan pekat ya lah itu makanya dengan kekuatan
Pusaka cacing kanil sifatnya ada di sisu. Itu pernah saya adu tes-tesan sama teman saya, namanya Muhammad Satrio, dosen Widyagama. Ayo Mas Bang, siapa yang bisa ngenakan orang perempuan itu? Wes saya tak jak notok biskop. Loh iya, begitu saya analisa saya suwit gitu, Mbak langsung datang, ada apa Mas itu? Udah saya menang. dulu. Itu dulu. Sekarang bahaya. Ya, nah, kalau saya itu untuk ada pengasihan lagi. Kalau Semar Mesem tadi ada mantranya juga berarti. Semar Mesem itu ada ya. Yaitu terus ada dua Mas sebenarnya itu. Tapi yang paling kuat itu ada yang Ujat dari Mata, yang sebenarnya Kembang Jaya Kusumo ya. Nah itu jimatan Kembang Jaya juga Kusumo ya? paling kuat. Jimatan ya? Berarti ada ininya, ada perwujudannya? Loh, ada. Gimana itu perwujudannya? Jadi, seperti apa? Seperti kebetulan Kembang Jaya Kusumo ya, cuman istilah dasar apa sih namanya? Ilmunya ya. Ilmunya cukup istilahnya itu kita baca ya toh. Dari Kembang Jaya Kusumo itu ada kekuatan dari mata. Oh, cuma dipandang gitu ya? Dari mata. Jadi dia kalau sampai istilah itu memandang mata kita. Nah, tadi sampai apa dia jelas kalau itulah ditunjuk untuk mengarah untuk masalah untuk melengketkan loh ya. Untuk itu. Seperti itu. Bahaya, jangan dikasihkan ke saya. Enggak, itu kan terus semang ilmu itu kan banyak kan macam-macam. Cuman kan ini kan dasar kan baik. Iya. Kembang Jaya Kusumo itu baik ya toh. Sifat untuk penganoman ya toh, juga apa itu kan bagus. Oh, jangan-jangan jenengan pakai itu bisa Pak. Terus Pak Bambang, terkait dengan jimatan tadi kan ada yang untuk pengasihan. Nah, itu ada lagi nggak untuk apa gitu? Mungkin untuk kekebalan tubuh. Ada. Atau mungkin untuk penolak bala, ada ya? Ada. Penolak bala kalau diwujudkan dari bala itu sifatnya tadi ada pusaka yang dinamakan pamor gubet. Pamor gubet. Nah, itu untuk penolak bala dan untuk menjakon dari lawan. Jadi yang untuk kekebalan itu juga ada. Kalau yang untuk kekebalan namanya apa Pak Bambang? Ya itu untuk jimatannya menjauhkan itu. Dari apa itu yang apa kepompong apa itu namanya? Besi kuning. Besi kuning ya? Dari besi kuning, bukan harus besi kuning, walaupun pusaka ada seperti kul buntet itu. Bisa kul buntet itu. Kul buntet itu termasuk jimatan? Iya, jimatan. Besi kuning berarti juga termasuk jimatan ya? Jimatan. Tapi kalau misalnya itu kalau kita bicara masalah jimatan, contoh seperti ya jadi harus ada memang double Mas. Jadi tidak harus kita itu orang itu besi kuning terus anak besi kuning itu enggak. Itu ada. Harus ada kuncinya gitu ya. Dulu barikan itu juga ada. Jadi harus ada kuncinya untuk membuka dan untuk menyatukan antara menggugah yoninya itu tadi atau kulbuta itu tadi sama yang kita ya tapi kalau suatu contoh jimatan kedotan ya itu dulu ya. Ini saya alami loh ya. Ini ya. Contoh. Pengalaman pribadi berarti. Gimana? Dulu nih sampai saya latihan sama itu seperti itu punya barang seperti itu saya tes ya itu sampai tes. Seperti contoh Assalamualaikum salam contoh. Iya. Ya. Mengko badan cuk loro raga mulai wong ngalim putih wis mandu gajat ingsun badan kabeh. Ya ta? Lah aku nang ngarep kowe nang mbro aja metu yang durung ngalih. Nah, itulah yang disebutkan. Itu yang untuk jimatan apa tadi? Untuk kekebalan. Tapi saya kira jangan Mas kalau untuk kekebalan. Maksudnya enggak usah satu karena apa? Hidupnya enggak akan layak. Betul. Siapa yang megang satu kekuatan kejimatan itu nanti kalau tak bacakan terus semua itu nanti ya toh kurang karena itu bisa dibuat menyatu itu satu tutup itu kan nggak akan naik sengsara cari apa sulit. Oh gitu ya. Bener. Ada ininya ya berarti ada efeknya gitu ya. Sudah musuh bener kuat tapi cari apa itu abot. Cari rezeki abot. Siku dendo cara ininya itu kalau bahasa Jawa. Paling bagus sih ya itu ilmu keselamatan, ilmu pengasihan ya toh.
Nah itu jimat-jimatan itu yang wajar-wajar saja. Nah kalau yang semar mesem tadi kan jenengan sebutkan kan, itu wujudnya seperti apa Pak? Oh gini, contoh. Ya. Sorry ini karena sudah tua ya. Sudah korosi ya. Tapi ini beneran, iya. Maksudnya beneran barang tua kan? Iya lah, kolosi ya, kolosi iya. karena mungkin ya ini kita karena tidak ada kerawat ya seperti gini, ya ini. Ini pasti hasil hunting ini. Ini teman-teman. Jadi namanya semar mesem ya, jimatan semar mesem ya. Jimatan semar mesem. Ini mantranya nggak usah disebutkan, bahaya nanti. Ini jimatan. Ini kalau digandengkan dengan mantra, dengan apa ya ta? Seperti jarang goyang ya ta lah itu. Jarang goyang berarti juga jimatan, Pak? Jarang goyang itu ilmu juga ada, jimatan pusaka. Oh, ada pusaka ya? Jarang goyang. Besar atau kecil? Ya ada yang kecil, itu sudah banyak yang ngetes diuji sama orang-orang itu. Wah. Yang tanya-tanya dibuktikan sampai dia keluar bener. Sampai saya telepon capek jawab saya. Lah tibuk bener ini masyarakat. Iya. Jadi saya sampai heran loh, sampai seperti itu, sampai keluar. Ya toh, sampai dia itu sampai joget-joget gini. Loh bener pusakanya. Jadi yoninya itu sampai gini. Keluar. Yang keluar itu pusaka. Iya, yoni pusakanya ya. Betul itu. Nanti kalau tidak percaya nanti saya kasih nanti videonya. Siap. Lah terus ini kan saya dari tadi melirik pusaka yang jenengan bawa itu. Nah, itu apa, Pak? Ini yang di perut ini. Nah, jimatan ini. Nah, iya. Wah, ini kayaknya mempunyai pengalaman pribadi dengan yang ini. Ini pusaka namanya kayak jangkung pamor gubet. Orang mengatakan buntel mayit. Ya. Lah, buntel mayit ini ya kan girisi ya. Iya. Kalau yang jelas kalau dari bahasanya mengerikan gitu. Sebetulnya itu kalau saya bukan buntel mayit pamor gubet. Namanya pulang geni kan gini ya, seperti api ya. Sebenarnya itu pamor singkir. Untuk tolak bala ya. Iya, tolak bala untuk singkir api, singkir angin ya. Dan pamor gubet itu pengalaman saya masyarakat, saya melihat dulu. Ini Mojopahit ini. Cari yang seperti sulit seperti saya masih dapat 2 kali selama pengalaman saya. Itu. Tapi ini belum dilarang ya ini ya? Belum. Pusaka desa itu ya memang gitu itu. Oh, ini dari desa. Keren. Jadi seperti ada ini munyer-munyer gitu. Nah, itu gubet. Ada orang malah sendang cerinde ya. Kalau udah orang menganggap ya sudah, terserah kalau itu buntel mayit, yang penting buntel mayit siapa yang megang buntel mayit, hidupnya kalau akan menambah meningkat. Oh. Terus ini kalau fungsinya sendiri untuk apa? Fungsinya sendiri yang jelas itu ya satu untuk menangkal dari hal seperti contoh ya ada orang jahat. Ini pengalaman saya masyarakat. Ini pengalaman pribadi ya berarti. Pengalaman pribadi, percaya atau tidak percaya ya toh. Bukan kita mengeris bahwa para leluhur yang kita memujukan dengan pusaka pamor gubet atau pusaka jangkung untuk jinangkungi, untuk mengayomi ya toh. Dan pamor buntel mayit ini sifatnya untuk menjauhkan dari lawan. Dan untuk menjauh dari orang yang tujuan jahat, seperti contoh waktu ada orang mabuk ya. Mabuk itu saya bisa. Saya diambilkan batu, Mas. Sudah itu koraknya. Bentar. Berarti orang mabuk itu tadi nyerang orang, nempelengi orang. Iya. Ada saya bisa. Kan gitu. Terus karena dia itu korak terkenal kondangnya Malang sini. Daerah Jodipan atau daerah mana itu? Ini Madiopuro, namanya Joko ya. Ya itu. Udah tahu-tahu ambil batu itu besar. Iya. Loh, orang-orang itu sama jerit. Dari belakang mau dikepelukkan sama saya. Ya mungkin kekuasaan pangeran saya masih diselamatkan oleh Allah ya toh. Loh, sebelum sampai baru dia sudah jatuh, sudah seperti diikat. Oh. Ya seperti gubet, pamor gubet, sudah tidak bisa kuat apa-apa. Seperti kejang gitu ya berarti? Iya, kejang gitu dok. Akhirnya batunya itu sampai numpang di dadanya. Saya umur masih 14 tahun 15 tahun tak gejro sama saya. Tak gejro sampai lari. Sekarang ya ini nggak kerasa nih. Sekarang ternyata saya sedikit suaminya teman saya SD. Sekarang sudah almarhum. Sudah almarhum. Ya, itu.
ini. Pengalaman pribadi keren. Saya itu kalau mau nggak percaya bagaimana ya toh. Memang betul-betul itu pusaka pamor Gubet itu sangat ampuh sekali. Ya toh. Jadi Gubet orang kalau tujuan itu jelek untuk apa, enggak bisa. Ya toh. Apalagi ada tenung, ada apa untuk menjaga. Nah, siapa yang pegang pamor atau buntel mayit kalau cocok jadi kesempurnaan untuk ke rumah tangganya, masuk ke rezeki, keharmonisan, rezeki meningkat. Iya. Isinya gitu. Keren. Jadi enak tambah enak gitu loh mas. Iya. Jadi ya semua harus secara usaha. Betul. Ya, hanya punya ini tok nggak mau usaha ya sama saja, sama bohongnya. Tapi kan minimal itu sifatnya ngangkatnya sak kilo abot mari dadi setengah kilo enteng gitu loh mas. Betul. Jadi sak simpel sak landunge, sak lampa lakune iku enak, gitu loh, iya lah, itu gitu masyarakat. Jadi percaya tidak percaya seperti halnya sekarang kalau kita dibicara mas sirik, maaf ya, para kiai, para apapun orang-orang banyak yang minta jimatan, minta apa kita ya kalau bicara kita apa enggak sirik, ya, kalau dipikir sirik ya. Orang ini adalah di lain dari itu adalah kebudayaan bangsa. Iya, kebudayaan Nusantara. Makanya saya percaya dengan salah pusaka seperti ini bahwa yang membuat yang kita dulu itu apa? Pasti mempunyai tujuan. Puasa, tapa, membersihkan jiwa, memberikan rasa, mendekat diri kepada Tuhan, supaya doanya terkabul. Terus dikristalisasikan menjadi salah satu pusaka. Terus dan lagi, yang kita yang sudah mendahului para empu, walaupun bagaimana, masih meninggalkan itu harta benda, yaitu sifatnya pusaka masih sebagai bisa warisan gitu ya. Sebagai warisan Nusantara. Uri-uri budaya ini ya kan. Kenapa? Buktinya apa? Sampai sekarang banyak sampai pemburu pusaka sampai laku ratusan juta, puluhan juta ya ta, 2 juta ya. Tapi kan tetap dihidupi terus. Iya. Sama peluru kita. Betul. Iya ta? Iya. Lah, kan sampai sekarang toh. Nah, contoh seperti itu. Makanya kalau kita itu lupa dengan kan keliru. Nah, kita harus menjaga jiwa Jawa kita agar tetap lestari gitu Pak. Ya minimal kita kembalikan lagi, kita kirim doa kepada leluhur secara agama kita masing-masing. Karena kita sudah diberi kenikmatan. Betul ya? Sudah diberi kenikmatan. Nikmat merdeka, nikmat budaya, nikmat adat istiadat, nikmat spiritual. Dan untuk apa? Syukur untuk perdagangan, untuk kemajuan juga bangsa. Betul. Terus Pak Bambang, ngomong-ngomong masalah jimatan ini kan yang kecil ya. Jadi pusaka yang kecil ini sudah. Terus kemarin itu saya lihat di YouTube jenengan Pandawa Aji, itu kok ada pusaka yang warnanya biru. Oh iya. Pusaka yang warna biru ada. Itu apa Pak Bambang? Oh sebentar. Iya. Nah ini ada penampakannya. Ya.